Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo Junedi. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. NIM saya 204 1050 10089. Nah, di sini saya akan menanggapi sekaligus meresum penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, dan dimana dari penjelasan ini saya setuju dengan penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudulkan Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Baik, lanjut ke resumen saya. Yang pertama yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, apa itu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah? Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah ini yaitu ekonomi 3 sektor. Yang dimana yang dimaksud dengan 3 sektor ini yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah ini tidak ada kegiatan dengan negara lain seperti ekspor impor. Lanjut ke siklus perekonomian 3 sektor. Nah, pada siklus perekonomian 3 sektor ini yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran masing-masing. Untuk yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan ini memiliki pengeluaran seperti pajak kepada pemerintah, yang dimana sebuah perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah. Dan pengeluaran yang kedua yaitu gaji, upah kepada rumah tangga. Seperti halnya rumah tangga bekerja kepada perusahaan. Sewa. Nah, itu juga jika perusahaan tersebut menyewa tanah kepada rumah tangga, seperti halnya ke perorangan. Bunga dan laba. Dan perusahaan ini memiliki pendapatan yang pertama dari pemerintah, yang dimana jika sebuah perusahaan memproduksi, seperti halnya memproduksi barang-barang tekstil, yaitu pemerintah membeli barang tersebut dari perusahaan dan perusahaan mendapatkan pendapatan. Dan yang kedua yaitu dari konsumsi rumah tangga, yang dimana jika sebuah perusahaan memproduksi suatu bahan seperti makanan, nah rumah tangga akan membeli ke perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan. Nah, yang ketiga yaitu dari investasi dan penanaman modal dari rumah tangga. Untuk yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah ini memiliki pengeluaran dan pendapatan. Pengeluarannya yaitu pembelian barang kepada perusahaan. Dan yang kedua yaitu gaji dan upah untuk rumah tangga. Seperti halnya sebuah rumah tangga bekerja pada instansi pemerintah. Dan yang kedua yaitu rumah tangga. Nah, rumah tangga ini memiliki pengeluaran dan pendapatan. Nah, pengeluaran dari rumah tangga yaitu konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga terhadap perusahaan. Dan yang kedua yaitu pengeluaran tabungan. Dan yang ketiga pengeluaran rumah tangga untuk pemerintah seperti halnya pajak perseorangan. Dan untuk pendapatan rumah tangga ini yaitu dari perusahaan yaitu gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Dan rumah tangga ini memiliki pemasukan juga dari pemerintah seperti halnya gaji dan upah. Nah, pada siklus perekonomian 3 sektor ini tidak melibatkan hubungan antar luar negeri, yaitu seperti halnya ekspor impor yang saya jelaskan tadi. Lanjut ke adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Perubahan yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau
dinotasikan oleh T, menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Jadi, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah otomatis menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Untuk yang perubahan yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Lanjut, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Untuk yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah menjadikan pendapatan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yakni pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah. Lanjut ke pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Untuk yang pertama yaitu ditabung atau dinotasikan dengan S atau saving. Dan yang kedua membayar pajak yang dinotasikan dengan T atau tax. Dan yang ketiga yaitu membiayai konsumsi yang dinotasikan dengan C. Rumus dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Lanjut ke syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri, yaitu AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C atau konsumsi ditambah I atau investasi tambah G government atau pemerintah menjadi C plus S plus T, yaitu C konsumsi, S saving, dan T tax atau pajak. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G yaitu investasi ditambah pemerintah sama dengan S saving tambah T tax pajak, yang artinya I plus G adalah suntikan, S plus T adalah bocoran. Lanjut ke pajak langsung dan tidak langsung. Pajak yang pertama yaitu pajak langsung. Pajak langsung ini yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak seperti perusahaan. Untuk yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Seperti halnya pajak sebuah bioskop di daerah Jember yaitu 10%. Nah, jika kita menonton sebuah bioskop otomatis membayar tiket. Nah, pembelian tiket pada bioskop tersebut harga tinggi rendahnya tiket tersebut dipengaruhi oleh tingkat pajak yang ada di daerah tersebut. Lanjut ke bentuk-bentuk pajak pendapatan. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ini dibagi menjadi 3, yaitu pajak regresif, proporsional, dan progresif. Untuk yang pertama yaitu regresif. Regresif yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Seperti halnya si A memiliki pendapatan 5 juta dan pajaknya yaitu 5%. Nah, jika pendapatan si A naik ke 20 juta, maka pajak si A akan turun ke 4%. Begitu seterusnya. Untuk yang kedua yaitu pajak proporsional. Pajak proporsional ini yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Seperti halnya si A memiliki pendapatan 10 juta dan pajaknya yaitu 5%. Nah, di kemudian hari si A memiliki pendapatan naik
hingga ke 50 juta. Dan pajaknya tetap akan 5%. Untuk yang ketiga yaitu pajak progresif. Pajak progresif yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Seperti halnya si A memiliki pendapatan 10 juta dan pajaknya yaitu 5%. Nah, di kemudian hari si A memiliki pendapatan naik hingga ke 40 juta dan pajaknya pun naik ke 7%. Baik, lanjut ke efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga pendapatan disposable sama dengan Y pendapatan dikurangi pajak. Karena YD turun, konsumsi atau C dan tabungan saving juga turun. Bisa digambarkan seperti halnya jika sebuah rumah tangga memiliki pendapatan 10 juta dalam sebulan dan dikenakan pajak senilai 5%, maka otomatis konsumsi dan saving juga turun karena pendapatan dikurangi oleh pajak. Baik, itu saja tanggapan dan penjelasan hasil resumen saya dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Nafis LCMEI yang berjudulkan Perekonomian Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.